Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah taala pada malam hari ini kita lanjutkan latihan baca kitab kita. Kitab yang kita baca atau teks yang kita baca berjudul Ni'matul Lisan, teks nomor 10. Dan malam hari ini kita bersama Al-Akh Fadil yang insyaallah akan membacakan bacaan yang pertama, kemudian yang kedua nanti ya ana yang bacakan, kemudian yang ketiga ya kita akan koreksi hal-hal yang perlu dikoreksi. Ya Fadil ibda bil basmalah. Tafadhol. Bismillah wassalat alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ni'matul lisani al abdi al mu'mini an yuzakkaro ni'matallahi alaihi biha bihadzal lisani wa anna allaha azza wa jalla manna alaihi bihi walaula mannatullah walaula mannatullahi alaihi bihi lima takal takallama biharfin wahidin wala bikalimatin wahidatin fal yadhkuru ni'matallahi azza wa jalla alaihi bilisanihi wal yahrusu ala siyanatihi wa hafidhahu min kulli afatil lisani allati tus tusalli bil abdi ilal malati al alimati wan nihayati al asifati allati yabu'u biha fi fi dunya dunyahi wa akhiro wa ukhra fi dunya berarti ya wa ukhrahu. Taib. Taib, barakallahu fiik ya Fadil. Ya, sekarang ana bacakan. Disimak baik-baik. Ni'matul lisani. Al-wajibu 'alal 'abdil mu'mini an yadhkura ni'matallahi 'alaihi bihadzal lisani. Wa anna allaha 'azza wa jalla manna 'alaihi bihi. Walaula minnatullahi 'alaihi bihi lama takallama biharfin wahidin wala bikalimatin wahidatin. Falyadhkur ni'matallahi azza wa jalla alaihi bilisanihi wal yahris ala siyanatihi wa hifzihi min kulli afatil lisani allati tasilu bil abdi ilal ma'alatil alimati wan nihayatil asifati allati yabu'u biha fi dunyahu wa ukhrahu. Taib. Fadal ya Fadil, iqra' maratan ukhra. Assalamualaikum. Ni'matal lisani al wajibu 'alal 'abdil mu'mini an
yudhkaro yadhkuro yudhkaro ni'matallahi alaihi bihadzal lisani wa anna Allah azza wa jalla manna alaihi bihi laula minnatallahi alaihi bihi lama takallama biharfin wahidin wala bikalimatin wahidatin falyadhkur ni'matallahi azza wa jalla alaihi bilisanihi wal yahris ala siyanatihi wa hifdhuhu min kulli afatil lisani allati tasilu bil abdi ilal ma'alatil alimati wan nihayati al asifati allati yabu'u biha fi dunyahu wa ukhra. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik ya Fadil. Nah, anak koreksi sedikit. Nah, secara umum bacaan antum sudah ya cukup bagus, tapi satu koreksi ana yang berkaitan dengan thariqah antum membaca tadi, dan ini antum ya perhatikan baik-baik, yaitu ana masih menangkap banyak keraguan dari ya pengucapan antum. Ya, takut salah gitu ya. Nah, ini harus dihilangkan akh ya. Nah, kalau kita latihan baca kitab begini ya jangan takut salah. Karena kita sama-sama belajar. Kalau kita lagi belajar memang tempatnya untuk salah begitu ya. Jadi apapun harokat yang menurut antum benar, maka sebutkan itu dengan sepenuh hati. Ya, misalkan tadi ini antum bacanya an yudzakkaro ya, atau an yuzkaro, ya baca tapi yakinkan apa yang antum baca itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah antum ragu-ragu dengan bacaan antum sendiri gitu. Dan itu kurang bagus karena itu akan menghambat antum ke depannya. Ya, kecuali kalau memang antum baca untuk halayak umum ya, untuk masyarakat, di kajian, harus begitu. Harus takut salah ya. Tapi kalau sedang marhalah dirasah seperti ini, ya tidak mengapa. Ya, salah-salah itu justru dengan itu nanti antum akan belajar ya, yang benarnya seperti apa. Jadi itu ya nasihat ana untuk antum ya, jangan takut ya salah dengan apa yang antum baca. Baca saja apa saja harokat yang menurut antum benar, toh juga nanti kita akan koreksi ya yang benarnya seperti apa. Nah, taib. Ya, kemudian tadi ya antum baca ni'matul lisani ya, ni'matu dhammah di situ ya, bukan ni'mata. Kemudian al-wajibu 'alal abdil mu'mini an yadhkura, ya dzakara yadhkuru, ya kemasukan an jadi an yadhkura. Tadi meskipun antum bacanya dzakara, setidaknya tadi antum sudah paham kaidahnya kalau an itu setelahnya fathah. Nah, itu sudah bagus sekali ya. Berarti yang kurang di sini adalah kosakata gitu ya. Nah, berarti kosakata yang harus antum perbanyak di sini. An yadhkura, ya, bukan an yadzakkara. Ya, memang ada fiil yang an yadzakkara atau yudzakkira ada. Cuman di sini pasnya adalah yadhkura. Nah, dan untuk menentukan mana yang pas yadhkura atau ya yuzkaro atau yadzakkaro atau yudzakkiro atau yudzakkaro itu kan ya kemampuan dalam ilmu sorof yang seperti itu ya. Nanti harus paham siaknya, konteks kalimatnya, dan meraba-raba kira-kira yang pas ini dibaca dengan yang mana. Dan ini tepatnya adalah yazkuro. Dan itu tentu butuh latihan yang panjang untuk sampai ke ya tahap seperti itu, pembiasaan. Ya, ya membaca kitab itu bukan masalah siapa yang lebih pintar, tidak siapa yang lebih sering latihan aja. Kalau udah terbiasa, insya Allah ya Allah mudahkan. Taib. An yadhkura ni'matallahi alaihi bihadzal lisani. Dari sisi artikulasi, dari sisi makharijul huruf, ya itu bagus tadi antum ya. Makharijul hurufnya ya bagus, pengucapannya jelas, huruf-hurufnya bihadza, haknya jelas ya. Wa annallaha dan sebagainya itu bagus pengucapannya. Hanya saja masih ada keraguan-raguan untuk harokat saja tadi. Taib. Walaula minnatullahi ya. Jadi di situ kasroh mimnya minnah ya. Minnah itu
pemberian artinya, berasal dari fi'il manna yamunnu. Ya, di antara nama Asmaul Husna adalah Al-Mannan, ya, yang Maha Pemberi. Walaula minnatullahi alaihi, ya, minnah itu i'rabnya mubtada di situ, ya. Kalau ada ketemu kata laula, maka setelahnya itu mubtada. Walaula minnatullahi alaihi bihi, ya, lama, ya, itu bacanya bisa lima, bisa lama, bisa lama, ya, tapi yang pastinya adalah lama. Ya, kenapa? Ya, tentu masing-masing huruf itu punya aturan-aturan. Kenapa nggak pakai lama? Kenapa di sini nggak pakai apa namanya, lima? Ya, tentu ada aturan-aturannya. Taib. Di sini yang pas adalah lama. Nanti kalau kita sudah sampai di pembahasan tentang jenis-jenis huruf, kita akan bahas insya Allah. Taib. Jadi lama takallama biharfin wahidin wala bikalimatin wahidatin. Ya. Idealnya sebenarnya kalau kita baca kitab itu, ya, nafas itu untuk satu tanda koma. Ya, walaula minnatullahi alaihi bihi lama takallama biharfin wahidin wala bikalimatin wahidatin. Stop. Ya, stop sampai situ. Seharusnya begitu. Tapi karena kita lagi belajar begini, nggak apa-apa kita potong-potong ya. Ya, nanti setelah ini anak akan bacakan antum normalnya seperti apa. Seandainya kita baca di forum yang bukan marhalah belajar gitu ya. Taib. Falyazkur, ya, ni'matallah, sukun di situ ya. Falyazkur ni'matallahi azza wa jalla alaihi bilisanihi wal yahris ala siyanatihi wa hifdhihi. Ya, tadi antum baca wa hafidhahu tadi. Nah, kalau antum lihat di sini ada huruf wawu ya. Ya, huruf wawu itu biasanya mengikuti dia. Nanti tadi antum sudah benar di sini siyanati. Oh, berarti di sini hifzi gitu ya. Hifdzihi, siyanatihi. Nah, kalau antum baca selain kasroh, maka dia tidak imbang, jadi dia timpang ya. Jadi pasti wawu itu sebelum dan setelahnya sama harokatnya. Kebanyakannya begitu, kalau wawunya wawu atof. Ya, tapi secara umum begitu. Wa hifdzihi min kulli afatil lisanil lati tasilu bil abdi ilal ma'aladi. Nah, ini sudah benar tadi pengucapannya. Al-alimati wa nihayatil asifatil lati yabu'u biha fi dunyahu wa ukhrahu. Taib. Sekarang antum simak ya, sekali lagi ana bacakan kalau tanpa kita potong-potong ya. Fasal dan wasalnya di mana antum perhatikan baik-baik. Ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, jadi berhentinya pada kalimat yang sudah sempurna. Ni'matul lisani. Al-wajibu 'alal abdil mu'mini an yadhkura ni'matallahi 'alaihi bihadzal lisani wa anna Allah 'azza wa jalla manna 'alaihi bihi. Walaula minnatullahi 'alaihi bihi lama takallama biharfin wahidin wala bikalimatin wahidatin. Falyadhkur ni'matallahi azza wa jalla alaihi bilisanihi wal yahris ala siyanatihi wa hifdhihi min kulli afatil lisanil lati tasilu bil abdi ilal ma'alatil alimati wan nihayatil asifah allati yabu'u biha fi dunyahu wa ukhrahu. Nah, ya, itu kurang lebih kalau kita baca ya di selain forum marhalah dirasah. Ya, selain latihan baca kitab, misalkan disuruh sama Syekh baca kitab di forum, misalkan di majelis, ya, maka kurang lebih seperti itu pasal dan wasalnya. Ya, bedanya biasanya orang Arab itu tidak membaca harokat akhir ya. Misalnya di sini tadi kita baca fi dunya wa ukhroh gitu. Ya. Ya, bi kalimatin wahidah. Ya, tapi karena kita lagi belajar, maka semua harokat harus kita baca. Bi kalimatin wahidatin gitu ya. Nah, tapi kalau lagi marhalah belajar ya, harokatnya dibaca semua. Kalau sudah lancar, ya sudah tahu harokat yang benar, nggak apa-apa nggak dibaca harokatnya. Taib. Allah taala alam. Taib. Fadil ada yang tanyakan, silakan. Ustaz. Nah, tadi yang walaula tadi itu apa Ustaz tadi? Ada kelewat tadi. Habis walaula itu tadi apa? Faedahnya afwan. Walau ya itu setelahnya adalah mubtada, makanya antum baca di situ ya, antum i'rab dia marfu. Walaula fadlullah. Misalkan di ayat ya, laula fadlullah. Ya, kemudian tadi antum ada ketemu lam juga ya. Ya, ada lam di situ, lama itu ya. Nah, lam ini al-waqiah jawabus syarat namanya. Jadi dia
jawabus syarat dari laula. Maka biasanya kalau setelah laula pasti ada lamnya. Misalkan di surat Al-Baqarah itu, di surat Al-Baqarah ya falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum. Nah, ada lamnya kan. Lakuntum minal khasirin. Ya, pasti ada lamnya karena memang itu jawabnya, jawabul qasamnya. Nah, taib. Kata laula ini sendiri di dalam Al-Qur'an banyak ya. Ya, konteksnya beda-beda. Ya, kalau yang syarat itu harus pakai lam kayak di contoh di kitab ini. Taib. 6, ada lagi yang tanyakan? Fadhal. Minnatullah tuh mubtada ya, tapi dia berupa mudhaf ilaih gitu ya. Sahih. Ya, minnah itu mubtada sekaligus mudhaf. Lafzul jalalah Allahi mudhafun ilaih. Hmm. Satu lagi Ustaz Afwan. Tafadhol. Kalau yang apa tadi itu anak kan mikirnya ala yang wahifdi itu anak kira tuh ala sianati itu kan anak taunya itu emang karena jar majrur. Tapi anak wahifdi itu anak kira tuh dia fiil gitu Ustaz. Jadi wahafidu itu. Jadi Baik. kalau ada wawu, dia pasti ini Ustaz. Pasti nggak apa dia isim atau bisa mungkin apa fiil Ustaz? Taib. Nih, Ana juga nebaknya begitu tadi. Kenapa antum baca hafidho? Wah, kayaknya dia menganggap ini adalah fiil. Ana mikirnya begitu tadi. Ya. Jadi sebenarnya berpikir begitu boleh-boleh saja ya. Pada konteks kalimat yang lain bisa jadi memang yang benarnya begitu. Ya. Ya, tapi kalau antum baca wa hafidhahu, di sini failnya siapa? Tidak ada kan. Ya, tidak ada kembalinya ke siapa. Kemudian kenapa harus dipakai isim wa hifdhihi? Ya karena tadi antum bacanya majrur kan, sianatihi. Sianah pasti isim kan karena dia majrur. Ya, berarti isim setelah waw pasti isim. Normalnya begitu ya. Isim kemudian isim lagi. Fiil kemudian fiil gitu. Ya, jarang terjadi fiil kemudian isim atau isim kemudian fiil. Jarang terjadi. Normalnya adalah sama biasanya. Ya, karena waw itu kan waw atof ya. Atof artinya menyamakan antara ya sebelum dan setelahnya. Kalau sebelumnya isim berarti setelahnya juga isim. Kan jarang kita dengar kalau kita mengatakan jaa Muhammad wa Zaid gitu kan. Ya, kalau kita katakan jaa Muhammad wa yaqra ya boleh-boleh aja tapi wawunya waw hal jadinya nanti. Ya, beda lagi itu konteksnya. Nah, taib. Ada lagi yang tanyakan? Sepertinya sudah Ustaz. Taib. Nah, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, giliran dengan kawan-kawan yang lain. Nah, naktafi bihada wallahu taala alam. Ya, tetap semangat Fadil untuk latihan baca kitabnya ya. Walaupun kita sedang tidak ada majelis, antum tetap latihan baca-baca kitab dari kitab-kitab yang lain. Ya, karena masalah baca kitab bukan masalah siapa yang pintar, siapa yang daya tangkapnya bagus, tidak. Tapi masalah siapa yang rajin latihan, siapa yang rajin membiasakan dirinya. Karena membaca kitab dan bahasa secara umum adalah tentang pembiasaan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.